Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim ila siratil mustaqim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa arinal batila batila wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita, melimpahkan, mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada satu jalan kebaikan, talibul ilm, di mana dalam rangka kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, yaitu kita melanjutkan ikhtiar kita berusaha untuk senantiasa melatih agar kita dimudahkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar seperti atau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan terakhir yang kita sama-sama sudah mempelajarinya atau pada bab peringatan, beberapa peringatan dalam bacaan tarqiq, di mana ini juga masih berhubungan dengan pelajaran yang sudah lama kita pelajari mengenai sifat-sifat huruf, karena tarqiq pada pembahasan kita hari ini itu adalah masih berhubungan dengan sifat isti'la dan istifal, salah satu sifat lazimah yang senantiasa mengiringi sebuah huruf, yaitu dalam hal ini adalah huruf isti'la, huruf-huruf yang tebal, khussa, dhaghtin, kid, yang kemudian selain 7 huruf ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat istifal, yang kemudian juga ini merupakan salah satu sifat, juga bisa disebut juga sifat mustahab, sifat aridah, yang salah satu sebabnya adalah muncul karena sifat asli sebuah huruf, yaitu adalah sifat tafkhim dan tarqiq. Sifat tafkhim muncul karena kondisi ataupun kondisi lidah yang disempurnakan sifatnya dengan makhrajnya, yaitu isti'la. Makhrajnya juga disempurnakan dengan sifatnya isti'la, yang kemudian isti'la ini menghasilkan suara ketika kita membacanya dengan suara tafkhim atau yang tebal.
Begitupun sebaliknya. Ya, ketika sebuah huruf disempurnakan makhrajnya disertai dengan sifat istifal, ya maka natijah hasil suara yang dihasilkan itu adalah tipis. Ya, maka pembahasan ini ya masih berhubungan dengan sifat-sifat huruf, ya diantaranya adalah dalam hal ini sifat tafkhim dan tarqiq yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, ya dalam bab ini, dalam pembahasan ini beliau berkata, ya qala al-muallif rahimahullahu dalam bab ini yaitu faraqtikum mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafdhil alifi wa hamza alhamdu a'udu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana wal yatalattaf wa 'ala Allahi walad wal mima mim mahmasati wa mim marad wa ba'a barqin batilin bihim bidhi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah sampai di beberapa huruf ya, yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala agar kita berhati-hati untuk tidak menebalkan huruf-huruf yang disebutkan, yang mana huruf-huruf tersebut memiliki sifat istifal. Ya, di mana pada bait yang pertama Al-Imam Ibnu Al-Jazari sudah memperingatkan, ya, faraqqikum mustafilan min ahrufi. Maka hendaklah seorang pembaca Al-Qur'an ya itu untuk menipiskan, faraqqikum tarqiq, ya menipiskan. Apa yang ditipiskan? Mustafilan min ahrufi, huruf-huruf yang bersifat istifal, ya. Huruf-huruf yang bersifat istifal, yaitu adalah huruf-huruf selain 7 huruf isti'la. Khus, sa, dha, tinkid, kha, sa, dha, ghain, ta, qaf dan dha. Selain huruf itu, maka kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, faraqqiqom, ya, maka hendaklah seseorang membacanya dengan bacaan yang tipis, ya. Maka di sini salah satunya adalah yang kemarin sudah kita pelajari adalah waharfalis. Yang pertama adalah wahadiran tafkhima lafzil alifi. Ini salah satu yang diperingatkan juga, wahadiran, dan berhati-hatilah kalian tafkhima lafzil alifi, ya menebalkan huruf alif, ya menebalkan huruf alif, ya. Jadi kita berhati-hati daripada menebalkan huruf alif yang seharusnya dibaca, sebagian juga dibaca dengan bacaan yang tipis, ya. Di sini ya, yang dimaksud oleh beliau adalah kita berhati-hati untuk tidak menebalkan alif secara mutlak, ya, karena ya pada hakikatnya huruf alif itu bisa pada dua kondisi yang berbeda, ya, bisa dibaca tebal dan juga bisa dibaca tipis tergantung huruf sebelumnya. Kalau alif itu bersambung atau berdampingan dengan huruf tebal, maka huruf alif juga harus dibaca tebal, ya. Contoh pada kata waladhdall, ya, di sini ada fathah, ya, ada huruf alif, ada alif sebelumnya huruf tebal, ya, berharokat fathah, maka alifnya pun harus dibaca tebal, ya. Waladhdallin, ya, jangan sampai dibaca tipis. Waladhdall, ya, otomatis kalau dha, ya, biasanya lebih mudah huruf-huruf tebal, huruf alif biasanya lebih mudah ditebalkan ketika berdampingan dengan huruf-huruf tebal, ya.
Contoh pada kata yang lain, misalkan qul atuhajjunana. Di sini ada huruf alif, ya, sebelumnya ada huruf yang memiliki sifat istifal, ya, tipis, maka huruf alifnya pun harus dibaca tipis. Jangan sampai ya, tidak berubah menjadi tebal, ya. Maka kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, hati-hati kita untuk daripada menebalkan huruf alif secara mutlak, ya, karena pada beberapa kondisi, beberapa keadaan ketika dia bertemu dengan huruf istifal sebelumnya, maka harus dibaca tipis. Kemudian huruf yang pertama yang kemarin diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu adalah huruf wa hamza alhamdu a'udzu ihdina Allahu. Yang pertama yang diperingatkan, ya, adalah huruf hamzah, ya, huruf hamzah, ya, perlu diperhatikan agar kita tidak membacanya dengan tebal, ya. Kemarin pada beberapa contoh, ya, diberikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala pada bait-baitnya, alhamdu a'udzu ihdina, coba alhamdu. Nah, maka perhatikan huruf alif di sini, huruf hamzah, ya, walaupun di sini hamzah wasal, tapi ketika dibaca di awal kalimat maka harus dibaca dengan hamzah maka di sini tidak boleh dibaca tebal. Jangan harus jelas tipis. Alhamdu. Kemudian pada kata yang diberikan atau dicontohkan setelahnya, yaitu pada kata a'udzu, maka pada huruf hamzahnya harus jelas, ya, dibaca tipis. Tidak boleh kita menebalkan huruf hamzah di sini. Jangan jelas dan dibaca tipis, ya. A'udzu. Kemudian pada kata selanjutnya dicontohkan oleh Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, ihdina. Ya, pada huruf hamzah, ya, di huruf yang pertama di sini harus dibaca tipis, ya, jangan dibaca tebal. Tapi ihdina. Kemudian pada kata Allahu, maka huruf hamzahnya walaupun setelahnya ada huruf tebal, yaitu lam pada lafzul jalalah, maka ketika kita membaca hamzahnya harus tetap dibaca tipis. Hati-hati, jangan dibaca tebal, ya, jangan Allah, tapi a-nya tipis dulu. Allahu. Nah, ya, kemudian huruf yang kedua yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari agar kita memperhatikannya sehingga kita tidak menebalkan bacaannya, itu adalah huruf lam, tsumma lama, ya, sebagaimana pada beberapa kata yang dicontohkan oleh beliau, ya, rahimahullah, yaitu pada kata lillahi. Coba lillahi. Nah, maka di sini huruf lamnya dibaca tipis, ya, lillahi. Ya, walaupun sebetulnya nanti akan ada pembahasan, ya, yang menjelaskan bahwa huruf lam itu, ya, tadi sebelumnya juga sudah ada contoh bahwa huruf lam itu pada satu keadaan dia juga bisa dibaca dengan tebal, ya, tapi secara asal, ya, sifat daripada huruf lam itu adalah istifal. Hanya ketika pada lafzul jalalah maka lam dibaca tebal. Kemudian di sini Al-Imam Al-Jazari juga memberikan contoh selanjutnya pada kata lana, ya, la-nya jangan dibaca tebal, ya, lana, tapi dibaca tipis. Lana. Wal yatalattaf. Nah, di sini ada dua huruf lam, ya, sebetulnya ada dua huruf lam, maka sama-sama harus kita baca
tipis ya. Wal huruf lamnya tipis. Wal yatala. Kemudian la di sini juga dibaca tipis meskipun sekali lagi setelahnya berdampingan dengan huruf tebal. Ada huruf to tapi huruf lamnya harus tetap dibaca tipis. Wal yatalaqqaf. Baik, selanjutnya wa 'alallahi wa'ala, maka di huruf la di sini harus dibaca tipis juga. Hati-hati, tidak boleh membacanya dengan tebal. Wa'ala tipis semua. Wa'alau, baru setelahnya huruf lam pada lafzul jalalah itu dibaca tebal ya. Tapi di huruf lam yang pertama pada kata ala, la-nya harus dibaca tipis. Wa 'alallahi. Selanjutnya adalah pada kata walau ya, maksudnya di sini ya yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu pada kata waladhdallin yang ada di surat Al-Fatihah di ayat yang terakhir. Wala, maka lam di sini kita baca dengan bacaan yang tipis ya. Sekali lagi perhatikan, tidak kita baca dengan tebal walaupun setelahnya ada huruf tebal dhad ya. Jangan walau ya. Kalau kita tidak fokus ya, tidak bersungguh-sungguh, biasanya memang lebih cenderung untuk dibaca tebal ya. Walau padahal lamnya harus dibaca tipis. Walau, baru dodnya itu dibaca tebal. Walau baik ya, ini pembahasan yang kemarin yang sudah kita latih juga contoh-contohnya di dalam ayat Al-Quran ya, khususnya untuk lebih memperhatikan pada dua huruf yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari agar kita tidak membacanya dengan tebal. Yang pertama adalah huruf hamzah, yang kedua adalah huruf lam ya. Baik, kemudian yang ketiga Al-Imam Ibnu Al-Jazari melanjutkan dalam baitnya ya, beliau menyebutkan wal mima mim makhmasatin wa mim marad ya. Huruf yang ketiga ya yang harus kita perhatikan agar kita tidak membacanya dengan bacaan yang tebal itu adalah huruf mim ya, karena huruf mim memiliki sifat istifal ya, atau mustafil, huruf yang memiliki sifat istifal. Maka perhatikan, coba ma ya, jangan dibacanya tebal. Ma ya, tebal itu berarti ada gema ya. Mudahnya ya, tafkhim itu penuhnya mulut kita dengan gema. Jadi ketika membacanya dengan tipis jangan sampai bergema suara yang dihasilkan. Jadi jangan ma tapi ma. Coba maliki. Ya. Pembahasan ini juga ya, huruf-huruf yang juga kita sudah latih sebelumnya. Ya, ini juga berkaitan dengan penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya, juga yang sudah disebutkan di lafaz atau di bait-bait sebelumnya, wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi, di mana kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari menyebutkan kalau ada suatu lafaz ya, wal lafzu, suatu lafaz ataupun suatu huruf ya, kemudian huruf itu atau lafaz itu ada lagi di kata yang lain ya, maka bacaannya harus diserasikan ya, bacaannya harus diserasikan. Kalau mim pada satu kata, pada satu lafaz itu dibaca tipis ya, maka pada kata-kata atau pada lafaz-lafaz yang lain harus dibaca
tipis juga. Begitupun dengan huruf-huruf yang lain. Hamzah tadi, lam, kalau di satu lafaz hamzah itu aslinya dibaca tipis, maka di lafaz-lafaz yang lain, di kata-kata yang lain juga harus dibaca tipis, ya. Di sini coba kalau maliki itu dibaca tipis, maka pada kata-kata yang lain juga sekali lagi itu harus dibaca tipis. Ya, di sini beliau memberikan contoh, ya, memberikan beberapa contoh itu pada kata mahmasoh, ya, mahmasotin wa mim marad, dan juga pada kata marad, ya. Baik, kita latihan. Di sini mahmasotin itu ada di surat Al-Maidah ayat ketiga, ya. Bisa dilihat. Surat Al-Maidah ayat ketiga ini sebetulnya panjang, ya. Kita latih, ya, pada kata mahmasohnya di akhir ayat. Di akhir ayatnya itu ada kata awal ayatnya itu di surat Al-Maidah tentang yang menyebutkan hurrimat alaikumul maitata, kalau tidak salah. Di ayat di akhir ayatnya famanidurra fi mahmasatin. Nah, di sini ada dua huruf mim, ya, yang terapit, keduanya setelahnya adalah huruf tebal. Ada huruf kho, kemudian selanjutnya adalah maso, itu adalah huruf sod juga selanjutnya. Maka di dua huruf mim ini hati-hati kita agar tidak menebalkan suaranya. Masotin, ya. Baik, kita baca di ayatnya. Famanidurra, ya. Famanidurra fi mahmasatin ghayra mutajanifil li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Coba fokus di mahmasohnya lagi. Mahmasotin. Mimnya dua-duanya dibaca tipis, tidak terpengaruh oleh huruf tebal. Mahmasotin. Baik, kita bagi dua bacaan yang tadi. Famanidurra fi mahmasatin ghayra mutajanifil li ism. Fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha ghafurur rahim. Baik, pada kata mahmasatin, mahmasoh, mimnya, ya, di sini diperingatkan, ya, agar kita berhati-hati untuk tidak menebalkan huruf mim, ya, karena huruf mim sejatinya dia memiliki sifat istifal atau dibaca tipis, tidak dibaca tebal. Baik, selanjutnya pada kata marad, ya, kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari wal mim mim mahmasati wa mim marad, ya. Marad, ya, itu salah satu ayat di dalam Al-Quran, itu di surat Al-Baqarah, ya, di surat Al-Baqarah ayat ke-10, ya, ayat ke-10. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu. Di sini ada dua kata marad. Maka
Di sini ada 3 huruf, ya, di mana 2 huruf terakhir itu adalah huruf tebal, ro, do. Maka huruf mim, ya, di awal kata, di awal kalimatnya harus dibaca dengan tipis, ya, jangan maro, do, harus jelas dulu, baru ro dan do-nya dibaca tebal. Coba maradu, maradun. Mohon maaf, lagi ada tanwin dhammah di situ. Maradun. Mimnya tipis. Maradun. Di kata yang keduanya maradun. Coba maradun. Fazadahumullahu marada. Kita sedikit-sedikit di awal ayatnya, fi qulubihim marad, ya, ini menceritakan tentang kondisi orang-orang munafik yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Fi qulubihim marad. Mimnya tipis, tipis dulu, marad. Kemudian di huruf dodnya jangan dipantulkan dan alirkan suaranya. Marad, ada suara yang mengalir, ya. Sekali lagi, fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Jelaskan mimnya dan tipiskan. Fazadahumullahu marada. Walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Baik, kemudian itu huruf yang ketiga, ya, yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Yang pertama tadi huruf hamzah, ya, kemudian huruf lam, ya, dan yang ketiga adalah huruf mim, huruf-huruf yang sejatinya dia memiliki sifat istifal, ya. Kemudian, ya, diperingatkan agar kita berhati-hati untuk tidak menebalkan bacaannya di bacaan Al-Quran kita, ya, terutama di beberapa contoh yang beliau sebutkan di bait-bait di Al-Jazariyah, matan Al-Jazariyah. Kemudian huruf yang keempat, ya, di huruf yang keempat kata beliau, wa ba'a barqim batilim bihim bidhi, ya. Ini huruf yang selanjutnya, wa ba'a barqim batilim bihim bidhi, ya. Dan berhati-hatilah, ya, jangan menebalkan huruf ba, ya, berhati-hatilah jangan menebalkan huruf ba, ya, seperti pada beberapa contoh. Yang pertama adalah barqim, kemudian batilim, yang ketiga bihim, yang keempat bidhi, ya. Itu beberapa contoh yang beliau sebutkan di dalam matan Al-Jazariyah, ya, agar kita berhati-hati tidak menebalkan huruf ba, ya. Contoh kita bacakan dulu, ba. Coba ba, baca dengan tipis, ba,
Ya, jangan sampai kita membacanya dengan tebal. Ba. Jelaskan ba. Baik, pada kata bar, ya, itu ada di surat Al-Baqarah, ya. Di surat Al-Baqarah ayat ke-19. Baik, di sini ada cukup panjang ayatnya. Kita potong-potong, ya, untuk pembelajaran, pelatihan untuk memperbaiki dan membaguskan bacaan kita. Baik, coba. Au qasayyibim minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Huruf ba-nya tipis, ya, jangan ba, baru ro-nya yang tebal dan qafnya. Wa ra'du wa barq. Wah, kalau waqaf di situ maka huruf qafnya harus dipantulkan. Qalah wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu muhitum bil kafirin. Ya, perhatikan bacaan iqlab di situ, tanwin bertemu dengan huruf ba diberi tambahan gunnah, ditahan dulu. Muhitum, tahan sebelum dilanjutkan ke bacaan selanjutnya. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu muhitum bil kafirin. Ya, di ayat ini kata yang diperingatkan, ya, untuk kita berhati-hati tadi pada kata wabar, maka huruf ba-nya dibaca tipis, jangan tebal, ya, jangan wabau, ba, wabar, baru huruf ro-nya yang tebal, ya. Dan kalau waqaf berarti qafnya dipantulkan. Wa ra'du wa barq. Baik. Kemudian di kata yang berikutnya, yang kedua pada huruf ba ini, yaitu adalah pada kata batilim. Maka hati-hati sekali lagi di sini huruf ba-nya juga dibaca tipis, ya, karena memiliki sifat istifal, ya, lawan daripada isti'ala. Di ayat 139, ya, 139 surat Al-A'raf, inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum, ba-nya dibaca tipis, ya. Coba sekali lagi, ba wa batilum. Nah, ya, jangan sampai banyak dibaca tebal, jangan wa ba, tipiskan suaranya. Baik.
Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Makanya di buku-buku belajar tahsin ya, semisal Iqra dan yang lainnya ya, termasuk Fathur Rahman ya, itu untuk latihan memang diberikan kata-kata yang pendek ya, karena kalau udah latihan di kata-kata yang panjang itu biasanya lebih susah. Maka untuk pembacaan ayat-ayat seperti ini ya idealnya adalah ketika memang sudah lebih baik ya dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya, disertai dengan makhraj dan sifat yang sudah baik pula. Namun tidak mengapa kita baca dari wabatilum ya. Waba tipis ba-nya, wabatilum ma kanu ya'malun. Baik, itu di kata yang kedua yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Kemudian yang selanjutnya adalah pada kata bihim ya. Bihim ya, itu salah satunya terdapat di surat Al-Baqarah ayat ke-15 ya, Allahu yastahzi'u bihim ya. Kalau bi insyaallah lebih mudah bihim ya, tapi tetap kita perhatikan ya, jangan sampai kita membacanya dengan tebal, bihim bihim bihim. Nabi tipiskan suaranya dan jelaskan bihim ya. Kita bacakan. Nah, ini termasuk di kata yang pertama ya, sudah bagian di contoh-contoh sebelumnya yang sudah kita pelajari. Allahu, maka hamzahnya pada lafaz Allah atau lafzul jalalah harus dibaca tipis ya, jangan a-nya tipis. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Ulangi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Selanjutnya yang terakhir ya, di huruf ba itu dicontohkan pada kata bidhi ya, di surat An-Nisa ya, di surat An-Nisa ayat ke-36 ya. Ini hanya contoh-contoh ya, beberapa kata yang dicontohkan oleh beliau ya, namun adalah berlaku untuk setiap huruf yang beliau sebutkan di sini ya, agar kita terus berhati-hati untuk membacanya tidak dengan tebal, yaitu pada tadi huruf hamzah, lam, kemudian mim dan ba ya. Walaupun di sini contohnya hanya beberapa saja.
Ini lebih panjang di surat Al-Isra ayat ke-39. Wabidil qurba, wabidil qurba. Baik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sekali lagi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik. Wa bil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Baik, kita coba sambungkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Baik. Wabidil. Nah, di sini huruf ba dibaca tipis, jangan wabi, bi atau bi, ya, tipiskan dan jelas suaranya. Kasrohnya juga sempurnakan itmam, ya, diturunkan rahang bagian bawah. Wabidil qurba. Coba. Wabidil qurba. Nah. Wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba. Wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil jambi wabnis sabil. Baik. Wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, di sini juga perhatikan ya, mu-nya dibaca tipis, mu, jadi jangan dibaca tebal, jangan ya, mu-nya tipis dulu, muhtalan fakhura. Muhtalan fakhura. Baik.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa contoh dan beberapa huruf yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala ya dalam bacaan tarqiq ya, karena sejatinya huruf-huruf yang tadi disebutkan hamzah, lam, mim dan ba ya itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat istifal ya. Diperingatkan seperti ini ya, salah satunya bisa jadi adalah karena banyaknya orang yang membaca huruf-huruf ini dengan bacaan yang tebal, dengan suara yang tebal. Maka diperingatkan di sini dan kita ambil pelajaran ya untuk terus berhati-hati agar masalah bacaan tebal tipis pun terus kita perhatikan ketika membaca Al-Quran ya. Karena setiap huruf ya pasti memiliki sifatnya masing-masing ya, memiliki makhrajnya, memiliki sifatnya masing-masing. Yang tipis ya dibaca tipis, yang tebal dibaca dengan tebal. Walaupun sebetulnya walaupun salah ataupun keliru kita dalam masalah bacaan tebal dan tipis, ini tidak termasuk kepada ya lahan jali yang menyebabkan perubahan atau rusaknya makna pada suatu kata ya, hanya mengurangi kesempurnaan bacaan saja. Namun tentu bagi kita yang senantiasa ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka begitupun dalam bacaan Al-Quran kita ya, kita senantiasa meniatkan ya ini adalah untuk mencontoh Rasulullah SAW yang mana beliau adalah orang yang tentunya paling fasih ya di dalam membaca Al-Quran. Baik, kita sedikit latihan di kata yang pendek saja. Silahkan di dua kata inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Mulai dari bangsa. Ini di apa? Di ayat yang pertama berhenti aja di ma hum fihi ya. Untuk kemudian di ayat yang selanjutnya di bawahnya berhenti pada kata wa yamudduhum. Tapi nanti diulang dari wa yamudduhum. Silakan Bang Zul. A-nya keluarkan a. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna haula'i. La-nya tipis. La. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi. Ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Ulangi. Wa batilum, ba-nya tipis. Wa batilum. Ti-nya tebal, to-nya tebal. Wa bati Wa batilum ma kanu ya'malun. Baik, cukup satu dulu saja. Tadi di huruf lamnya juga perhatikan lamnya dibaca tipis ya. Inna haula la. Coba ulangi. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi. Cukup. Nah, ya. Bisa. Allah. Yang tadi Ya, yang tadi aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi. Ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun.
Coba dari mutabbarum. Mutabbarum ma hum fi. mutabbarum ma hum fi Lanjut. wa batilum ma kanu ya'malun. Nu-nya panjang. Wa batilum ma kanu ya. Nu-nya panjang. Wa batilum ma kanu ya'malun. Oh. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna haula'i mutabbarum ma hum fi. Jelas huruf H-nya. Ulangi. Inna haula'i mutabbarum ma hum fi. Fi. Ya, dari pangkal tenggorokan. Ulangi. Inna haula'i mutabbarum ma hum fi. Nah, ulangi dari mutabbarum. Mutabbarum ma hum fi wa batilum. Ti-nya tebal. Wa bati huruf to. Ma hum fihi wa batilum Nah. ma kanu ya'malun. Ya, termasuk yang salah satu huruf yang perlu kita hati-hati ya, karena huruf to kalau dia dibaca tipis maka dia jadi huruf ta. Wa batilum karena satu makhraj ya, makhrajnya sama. Begitupun dengan huruf ta, kalau kita baca tebal maka berubah menjadi huruf to ya, dan ini yang mungkin salah satu kesalahan yang perlu kita hati-hati karena bisa jadi ya merusak atau merubah makna pada suatu lafaz atau suatu kata. Dok, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi. Ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Ya, huruf ainnya di latih keluarkan dari mulut suaranya dan makhrajnya di tengah tenggorokan. Makanu ya ma tidak masuk ke hidung. Ulangi. Wa batilum ma kanu ya'malun. Nah, Masya Allah. Tadi juga perlu diperhatikan di hamzahnya yang ha-u itu harus betul-betul jelas, Dok. Jangan inna ula tidak terlalu jelas, tapi harus dijelaskan inna ya, jadi jangan sekedar lewat inna jangan selewat seperti itu, tapi harus betul-betul jelas setiap huruf-hurufnya. Haulai mutabbarum. Baik, lanjut Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi. Belum terasa huruf H-nya. Inna haula'i
متبر ما هم فيه ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. Tadi sedikit di idgham, idgham bigunnah, kurang ditahan. Inna haula'i mutabbarum ma. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bigunnah yang disertai dengan tambahan gunnah, jadi agak sedikit ditahan. Mutabbarum ma hum. Baik, cukup jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini sedikit kita sudah melanjutkan pembelajaran kita ya, dan sedikit latihan untuk terus kita berusaha memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Qur'an kita. Selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik ya untuk terus senantiasa memudahkan usaha dan ikhtiar kita, niat baik kita ya, dan semoga tentunya usaha kita ini ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan ganjaran yang berlipat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.